sedikit kita mengenal beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menyusun, yang mengarang kitab Risalatul Mu'awanah tersebut. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau dilahirkan di tempat yang namanya Syubair, ya, suatu tempat yang ada di kota Tarim di negeri Hadramut. Jadi beliau dilahirkan di suatu tempat yang namanya Syubair. Itu tempat itu di kota Tarim di negeri Hadramut. Itu kelahiran beliau. Adapun beliau lahirnya di malam kelima dari bulan Safar. Beliau lahir malam kelima di bulan Safar, ya, tahun 1044 Hijriah. Ini kelahiran beliau 1044 Hijriah. Beliau ini Pak Bu, mulai kecil dididik dengan pendidikan yang baik oleh orang tuanya. Tapi juga perlu kita ketahui, ya, ketika umur beliau 4 tahun, beliau itu tidak bisa melihat, ya, secara zahir tidak bisa melihat. Ini beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tapi kita lihat, ya, umur 4 tahun tidak bisa melihat, tumbuh dewasa menjadi ulama, bahkan rujukannya ulama pada waktu itu. Jadi semua rata-rata ulama itu santrinya, Pak. Ya, padahal beliau mulai 4 tahun tidak bisa melihat. Karangannya banyak. Bayangkan, orang tidak bisa lihat nih Pak Bu, ya, bisa ngarang kitab dan karangannya banyak. Kulon panjenengan nih Pak, iso delok tapi gak tahu ngarang kitab kan gitu ya. Iso mbaca wis bagus Pak kan ya. Ini beliau 4 tahun tidak bisa lihat tapi bisa ngarang kitab banyak. Bagaimana keistimewaan, kehebatan beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tidak sampai di situ, ya. Ini keistimewaan kitab-kitab beliau. Karena ulama mengatakan ada ulama itu yang barokahnya ada pada keturunannya. Jadi keturunan itu barokah, Pak. Ada barokahnya itu di kitab-kitabnya. Ya, seperti Al-Imam Ghazali itu barokahnya di kitab-kitabnya. Ada ulama yang barokahnya di keturunannya dan juga di kitab-kitabnya. Ulama menyebutkan seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad niki. Anak-anaknya barokah, ya, keturunannya barokah, dan kitab-kitab beliau kitab-kitab yang barokah. Kitabnya dibaca di mana-mana Pak Bu. Diterjemahkan bahasa Indonesia wonten, ya, bahasa Melayu nggih wonten, sampai bahasa Inggris pun ada. Ya, menerjemahkan kitab beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Termasuk kehebatan karya-karya beliau, ulama mengatakan setiap orang yang membacanya itu pasti akan merasakan rahasia tersembunyi yang tampak dalam dirinya. Ketok pahala, ketok khasiatnya kelihatan faedahnya kalau membaca kitab beliau ini. Ya. Bahkan sebagian orang yang bisa mengerti, ya, itu terasa cahayanya Pak Bu. Baca kitab beliau itu tampak kebarokahannya, cahayanya, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai bayangkan bagaimana beliau itu kalau ngarang kitab, ya, lain dengan ulama-ulama yang lain, Pak. Beliau mengarang kitab, sebagian mungkin beliau ngomong, muridnya disuruh nyatet, ya, tulis. Itu beliau kalau ngarang kitab itu sekali ucapan tok. Mungkin kalau ketika ngarang atau ketika nyuruh muridnya nulis, itu cuma sekali tok ditulis, selesai, sudah menjadi kitab langsung. Lain kalau ulama-ulama yang lain, kalau ngarang kitab ditulis dulu, mungkin seperti coret-coretannya, setelah itu disalin, mungkin ada tulisannya yang kurang pas, ya.
Kemudian nanti dikoreksi dulu. Mungkin ada perlu yang diedit, ada yang dikurangi, mungkin ada yang kelebihan, kan seperti itu. Itu umumnya orang mengarang kitab seperti itu, Pak. Bahkan kalau sekarang sampai ada orang ngarang direvisi balik-balik akeh salahe soalnya. Kan gitu. Kalau beliau ini kehebatannya, sekali ngomong ya itu jadi kitab sudah. Tidak butuh dikoreksi lagi, tidak butuh diedit, tidak butuh diapakan lagi. Apa yang diucapkan beliau sekali ngomong, yaitu yang ada di kitab-kitab beliau. Nah, ketika ulama-ulama membaca kitab-kitab beliau, karang-karangan beliau, itu pasti mereka memuji bagaimana keindahan beliau dalam mengarang kitab. Padahal nggak pakai diedit, nggak pakai diteliti-teliti lagi. Ya. Sekali beliau menyampaikan, ditulis sama muridnya. Sebagian mungkin beliau menulis sendiri, yang penting itu kitab beliau. Sekali beliau mengatakan, sekali beliau menjelaskan, langsung menjadi kitab. Ya. Dan ulama-ulama yang lain ketika melihat kitab beliau merasakan kenikmatan, kehebatan gaya bahasa beliau. Ono wong coba Pak ngarang sekali langsung lak salah kabeh engko, ono ae engko. Ya. Sekali langsung dicetak. Oh. Cetakan kedua revisi, cetakan ketiga revisi balik-balik kan gitu. Ini termasuk kehebatan keilmuan beliau, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Nah, sampai kitab beliau ini tersebar di mana-mana. Di negara-negara Islam semuanya dibaca. Termasuk yang terkenal daripada karya beliau itu yang disebut dengan Ratibul Haddad. Biasanya Pak sudah umum Pak, masjid-masjid NU, pondok-pondok pesantren itu pasti baca yang namanya Ratibul Haddad. Itu ratib disusun oleh beliau, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di mana-mana dibaca. Ya. Bahkan dulu ketika beliau menyusun Ratib Al-Haddad itu diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Itu mengarangnya, nulisnya di malam Jumat, tepatnya malam 27 Ramadan, pas malam Lailatul Qadar. Itu beliau mengarang Ratibul Haddad itu. Ya. Jadi pas menyusun Ratibul Haddad itu pas malam Jumat, bulan Ramadan tanggal 27, malam 27, dan itu ketika itu pas malam Lailatul Qadar. Ini karya beliau yang terkenal, Ratibul Haddad. Bahkan ulama mengatakan ketika beliau mengarang Ratibul Haddad ini semasa hidupnya itu dibaca sampai di Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjid Nabawi baca Ratibul Haddad, Pak. Itu beliau masih hidup loh. Beliau masih hidup, tinggalnya di Tarim Hadramut di sana, tapi kitab beliau sudah tersebar kemana-mana. Bahkan dibaca di Masjidil Haram berjamaah, orang-orang semua membaca. Dan di Masjid Nabawi juga dibaca Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini menunjukkan bagaimana kehebatan, keilmuan beliau dan keikhlasan beliau. Tidak pakai disponsori Pak, zaman dulu tidak pakai sponsor, ya. Oh diseporkan lewat Facebook, mboten enten, tidak perlu seperti itu. Ya. Beliau mengarang ikhlas karena Allah, Allah yang menyebarkan semuanya sampai kemana-mana. Ya. Nah, ini termasuk keilmuan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.